semula satu orang menanyakan bagaimana Ustadz Khobir kalau mau umroh. Ya saya proses, saya tunjukkan bagaimana cara membuat paspor dan lain sebagainya. Saya antar ke imigrasinya. Ternyata selesai saudaranya ikut. Kemudian anak-anaknya juga ikut. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat catur. Baik, pada kesempatan hari ini sahabat catur di ruang podcast bahagia bersama saya Haikal, dan yang pastinya pada kesempatan hari ini kita akan bersama dengan tamu yang spesial sekali. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kabupaten Gresik, dan beliau juga adalah salah satu pesyiar Baitullah sekaligus agen resmi dari Catur Travel. Beliau nanti akan sharing nih kepada sahabat-sahabat catur semua terkait dengan pengalaman, dan kurang lebih beliau ini adalah salah satu agen resmi senior yang dimiliki oleh Catur Travel. Beliau adalah Haji Dr. Andes Abdul Khobir Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah Khobir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haikal. Apa kabar, Abah? Apa kabar, Abah? Alhamdulillah, siha wa afiyah salamah. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini, Abah, kita bersama-sama di sini untuk sekedar sharing, Abah, seputar dari kegiatan umroh, kemudian seputar jenengan bagaimana awal mula bisa bertemu dengan Catur Travel seperti itu, Abah. Cuma sebelum kita mulai, Abah, monggo jenengan perkenalan diri terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat Catur Travel yang sedang menonton acara Ruang Podcast Bahagia kali ini. Monggo, Abah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami agen resmi Catur Travel Abdul Khobir Sanusi. Alhamdulillah ditemani beberapa kru dari Catur Travel yang bisa sharing berbicara tentang kegiatan umroh yang dipromosikan, yang diangkat oleh Catur Travel. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk masyarakat Muslim khususnya Jawa Timur. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Abah Khobir, seperti biasa saya memanggil jenengan kan dengan nama Abah Khobir nggih. Kadang Ustadz Khobir, kadang Abah Khobir. Abah Khobir jenengan kurang lebih sebagai agen resmi atau pesyiar Baitullah yang senior yang ada di Catur Travel, Abah. Bagaimana menurut Abah Khobir terkait awal mula nih Abah Khobir kenal dengan Catur Travel ini seperti apa, Bah? Mungkin bisa di-share kepada masyarakat sehingga mungkin karena masing-masing agen ini kan punya pendekatan berbeda, Bah. Awal mula mengenal dari Catur Travel. Monggo, Abah Khobir. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak menyangka, tidak bermimpi sampai bisa bolak-balik umroh ke Baitul Haram, Mekah dan Madinah. Saya mulai tahun 2012 itu sudah ikut travel lain. Akan tetapi pindah travel satu ke travel yang lain. Sampai tahun 16 saya ketemu dengan travel Catur. Kalau tidak salah tahun 2016 itu saya ketemu langsung nemplok nebeng dan aktivitas di Catur Travel. Itu mulanya saya itu termasuk orang yang suka membaca. Di antaranya majalah Aula kepunyaan PWNU Jawa Timur. Saya kebet-kebet, saya baca kok di situ ada iklan, ada promo yang menerangkan siapa yang ikut travel Catur dalam umroh paket berapa saja
mempunyai kartu NU, warga NU, Kartanu. Di korting dikasih kortingan 500.000. Oke. Karena ada itu, langsung saya bawa itu majalahnya, saya tunjukkan sama Mbak Yu, saya tertarik juga. Akhirnya jelas berangkat tahun itu, tahun 16 itu. Dan dapat korting 500.000. Jadi alhamdulillah Mbak saya juga seneng dapat kortingan, kena dipakai tambahan hidup di sana. Jadi itu mulanya dari situ. Kemudian karena sukses membawa Mbak saya sendiri, akhirnya ketagihan mencari jamaah-jamaah melalui pengajian-pengajian setelah selesai ngaji, atau di masjid-masjid pada saat khutbah Jumat selesai ya ngobrol sana sini. Akhirnya juga mengenal travel catur lebih jauh lagi. Sehingga sekalipun saya tidak punya sekretariat di rumah karena memang rumahnya kecil, saya punya ladang di masjid, di musola sama jamaah-jamaah pengajian. Itu yang bisa saya miliki. Masya Allah, luar biasa. Jadi Abah Hobir selain jenengan tadi menyampaikan bahwasanya jenengan juga bersyiar nih dengan melalui pengajian-pengajian, melalui khutbah-khutbah mungkin ya Abah. Kemudian juga warga sekitar juga nggih. Warga sekitar rumah juga yang mungkin setelah jenengan berangkat, warga sekitar tahu, oh Abah Hobir nih sebagai persyiar Baitullah, seperti itu Abah ya. Iya. Nah, Abah menilai dari bagaimana jenengan berkiprah di masyarakat ya Abah, selaku tokoh masyarakat yang ada di Gresik Abah. Apa sih Abah kendala jenengan selama menjadi persyiar Baitullah atau agen resmi dari Catur Travel? Apa yang biasanya jenengan merasa kesulitan, atau mungkin saat ini ya alhamdulillah Mas saya nggak ada kesulitan, tapi saya ada seperti ini mungkin bisa disampaikan Abah. Iya. Tentang kesulitan, memang siapapun hidup di dunia ada kesulitan. Tapi direspon dengan tawakal, direspon dengan ini semuanya suratan takdir, ya aman-aman saja. Tidak sampai kecewa, tidak sampai menyesal. Jadi memang di antaranya nikmat yang saya terima itu habis pengajian ngomong A, B, C, D tentang umroh dan haji, ada yang ikut. Bahkan kalau ikut itu tidak satu ikut terus selesai, tapi mengajak anaknya, mengajak tetangganya. Akhirnya ya semula satu orang menanyakan bagaimana Ustadz Hobir kalau mau umroh. Ya saya proses, saya tunjukkan bagaimana cara membuat paspor dan lain sebagainya. Saya antar ke imigrasinya. Ternyata selesai saudaranya ikut. Kemudian anak-anaknya juga ikut. Jadi mula-mulanya seperti itu. Sehingga akhir-akhir ini ya sudah mengenal catur, ya ikut Ustadz Hobir gitu. Mengenal Ustadz Hobir, ya ikut catur gitu. Itu kasaran seperti itu ya. Jadi ya lebih-lebih catur sudah terkenal di mana-mana. Khususnya ya di Gresik, Surabaya, Lamongan, Toban, Sidoarjo. Tapi sekarang tadi saya ketemu jamaah-jamaah atau agen yang lain, hampir seluruh Jawa Timur sudah ada semuanya. Alhamdulillah. Siap. Jadi awal mulanya mungkin dari pengajian-pengajian, kemudian ibaratnya itu getuk tular ya Pak? Ya, getuk tularnya. Getuk tularnya, kemudian alhamdulillah ikut Abah Hobir, seneng jamaahnya, happy, memberitahukan kepada keluarganya gitu nggak Abah? Ya, dan betul. akhirnya sampai sekarang ya jenengan terkenal ya melu catur ya melu Abah Hobir gitu gak Abah ya? Iya. Ya kalau Abah Hobir ya pastinya melu catur gitu Abah ya, luar biasa. Abah Hobir pastinya jenengan tadi kan sudah banyak jamaah yang jenengan berangkatkan gitu. Dari tahun 2012 jenengan berkiprah di dunia umroh. Sampai di 2016 jenengan benar-benar baru bertemu dengan catur, dan sampai saat ini berarti sudah 10 tahun Abah dengan Catur Travel. Terasa Abah?
Ya terasa Alhamdulillah. nikmat itu. Jadi Alhamdulillah. saya masuk catur itu 2016, sekarang tahun 2026. 26. Kira-kira 10 tahun itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terasa ya. Tidak terasa nih. Dalam rentang 10 tahun ini Abah, jenengan pasti memiliki banyak jamaah yang jenengan miliki. Suka duka jamaah pasti jenengan tahu. Ya. Abah kira-kira jenengan bisa menceritakan nggak terkait dengan hal-hal yang mungkin itu bisa membuat calon jamaah atau masyarakat yang mungkin saat ini sedang menonton di rumah Abah ingin berangkat umroh kembali. Mungkin ada cerita-cerita menarik dari jamaahnya jenengan, 1 atau 2 cerita, monggo Abah. Monggo silakan Abah. Jadi memang yang sudah mantap dengan catur ini banyak Mas Ekal. Nggih. Di antara kalangan habaib. Masya Allah. Sudah saya ajak umroh sendirian pertama, tapi beberapa tahun kemudian sama istrinya, beberapa tahun kemudian sama mertuanya. Jadi ada yang paket umroh rasa haji, itu saya juga pernah membimbing juga di sana. Kemudian dari tetangga Habib itu pun samping rumahnya, depan rumahnya juga ikut ke travel juga. Dan saya memang namanya jiwa mengajar. Jadi selain dapat pembekalan manasik di catur, itu mesti saya ajak atau saya bimbing, saya ajari manasik di rumah sendiri. 2 kali pertemuan supaya ibadah yang istimewa ini jangan sampai meleset dari niatnya, jangan sampai kurang sempurna. Memang yang namanya ibadah tidak bisa 100% sempurna, tapi saya berharap jangan sampai banyak-banyak ketidaksempurnaannya. Jadi saya ajari manasik di rumah 2 kali pertemuan, nanti yang di sininya itu namanya pembekalan. Itu yang biasa saya terima. Masya Allah. Berarti selain dibekali mungkin jamaah-jamaah umroh kan kalau manasik kan biasanya langsung ke kantor Abah ya. Betul. Selain itu jenengan juga memberikan pembekalan manasik di rumahnya jenengan. Sehingga jamaah-jamaah ini benar-benar teredukasi dengan baik, siap untuk berangkat umroh dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Seperti itu Abah ya. Iya, betul. Luar biasa sekali. Abah Hobir, apa sih kesan-kesan jenengan selama jenengan mungkin mengawal jamaah-jamaah yang pernah berangkat umroh Abah saat di Tanah Suci? Hal apa yang benar-benar menyentuh hati jenengan, yang benar-benar sangat berkesan ketika jenengan membawa jamaah umroh dari Catur Travel? Dari perjalanan panjang saya bergabung dengan Catur, taruhlah tadi 10 tahun, ya ada suka dukanya. Tapi banyak sukanya daripada dukanya. Alhamdulillah. Misalnya sudah di Madinah gitu ya, kan saya tidak mesti harus dari Surabaya itu langsung Madinah, kan ada yang paketnya sehingga di Jeddah dulu. Jadi kadang dari dari Juanda ke Jeddah, atau pada paket yang lain di tahun yang lain dari ke langsung Madinah. Jadi kesannya kalau sampai di Jeddah ya nambah waktu, juga nambah kelelahan. Tapi kelelahan itu pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya ada min plusnya, tapi pahala tidak min tidak plus, tapi plus semuanya gitu, plus semuanya gitu. Ya, berarti ya dari perjalanan itu tadi kadang kan nggak harus turun di Madinah Abah ya. Iya. Bahkan turun Jeddah dulu baru perjalanan ke Madinah yang kurang lebih 4-5 jam ya. Betul. Naik bis cepat itu. Betul. Ini kan Abah Hobir dulu kan tahun bercerita Abah ya, tahun 2011 ini kan pernah haji ya Abah ya, salah ya. Pernah haji. Nah, sebelumnya Abah apa pernah melakukan kegiatan umroh sebelum haji atau mungkin saat haji itu mungkin yang pertama kali Abah? Ya, saya diberikan kenikmatan bisa haji bersama istri. Itu tahun 2011. Tahun 2011.
juga termasuk kalau ditanya sampean uang dari mana, itu saya juga sampai sekarang dari mana ya dulu ya kok bisa berangkat sama istri, itu sampai sekarang saya cari-cari dari mana. Ternyata ya min khaisu la yahtasib. Tahun berikutnya karena saya itu punya satu keyakinan di tempat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sekarang itu diberi nama Maktabah. Orang sana menyebut Maulid itu juga itu. Saya mempunyai firasat dan punya keyakinan. Sekalipun di dalam kitab kuningnya itu tidak ada keterangan Maktabah atau Maulid itu tempat mustajabah. Tapi karena saya terdorong kepingin tahu Maulidnya itu di mana, jamaah saya ajak ke Maulid, ke Maktabah. Saya doa di sana. Sekalipun kadang-kadang dilarang ya, kadang-kadang. Tapi kan tidak semuanya askar sana itu melarang, ada yang membiarkan saja. Dan alhamdulillah yang saya ajak ke Maktabah itu atau Maulid itu tahun berikutnya berangkat lagi. Malah asalnya berangkat umrohnya sendiri, tahun berikutnya malah sama istrinya. Ya cuma doa yang di mana itu, tapi keyakinan saya ya doa di Maulid itu, di Maktabah itu. Karena keyakinan saya, masa si Sayyidul Anbiya wal Mursalin tempat kelahirannya kok tidak ada apa-apanya, itu kayak menurut saya mustahil. Pasti ada apa-apanya. Sehingga semuanya jamaah yang saya bimbing saya ajak ke Maktabah itu. Selain berdoa di tempat-tempat yang sudah ditentukan, ada 9 tempat yang mustajabah itu. Itu salah satu kesukaan saya dan memberikan inisiatif pada jamaah yang sudah di sana, saya ajak ke Maktabah atau Maulid. Jadi benar-benar jenengan punya tempat spot khusus gitu ya. Spot khusus. Mungkin kalau untuk jamaah-jamaah di luar sana mungkin taunya Raudhah gitu apa ya. Taunya mungkin makam Baki. Ya, dan sekitar-sekitar di daerah Masjid gitu Nama ya Makla dan sebagainya. Dan ini jenengan memberitahu spot khusus yang mana itu adalah tempat lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ya, Abah Hobir, pastinya dengan jamaah jenengan yang luar biasa banyak yang pernah jenengan berangkatkan ini, Abah. Tantangan jenengan di musim 2026 ini kan jenengan sudah tahu sendiri nggih, bahwasanya di awal Mei kemarin kita juga disurati langsung oleh pihak maskapai bahwasanya ini ada kenaikan aftur sebesar kurang lebih 5.500.000. Betul. Abah Hobir, bagaimana jenengan menerangkan kepada jamaah ini, karena mungkin ya jamaah kadang ada yang berekspektasi, loh kan saya sudah DP mas, dan sebagainya. Mungkin bagaimana cara Abah untuk menenangkan jamaah, untuk mengedukasi jamaah sehingga jamaah ini akhirnya mengetahui bahwasanya ini yang naik bukan cuma catur aja loh, semuanya travel. Semuanya travel. Monggo Abah. Jadi calon-calon jamaah saya itu memang ada satu orang yang nanti memberangkatkan saudara-saudaranya, ya kurang lebihnya 10 orang. Terus calon jamaah yang lain juga begitu, sudah ngomong sama saya, Ustaz Hobir, nanti setelah jamaah haji pulang, nanti saya memberangkatkan 8 orang. Jadi kira-kira sudah berapa itu? Kurang lebih 18. Ada salah satu lagi tempat takbir masjid atau musola juga ngomong, nanti Ustaz Hobir saya dicarikan paket-paketnya ya, nanti saya mau berangkat 4 orang, berarti satu kawan 4 orang. Tapi begitu ada kenaikan harga sebab maskapainya memang menaikkan, jadi saya tanya, mereka itu tidak geleng-geleng kepala, juga tidak mantu-mantu. Jadi tanda menolak itu juga tidak, tanda iya mantu juga tidak. Jadi secara kasarane gunem itu masih dipikirkan lagi, tapi tidak membatalkan. Jadi kalau ini kan lambang batal itu, kalau mantu lambang oke itu belum. Cuma saya terangkan bahwa bukan travel catur saja yang menaikkan harga paket, tapi semuanya travel yang ada di Indonesia seperti itu. Insya Allah pelan-pelan nanti kembali lagi memilih paket yang
berapa hari, ya, apakah yang istilahnya itu merdeka atau ASN Hari Santri Nasional atau yang ulang tahun. Jadi belum, nanti pelan-pelan nanti saya datangi lagi di antara tokoh orang yang mau memberangkatkan umroh saudara-saudaranya, nanti saya datangi pelan-pelan. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, Abah. Sebelum kita melanjutkan, Abah, kita di sini ada air catur, Abah. Monggo bisa sambil diminum terlebih dahulu. Alhamdulillah. Ya, buat sahabat-sahabat catur ya, silakan kalau sahabat-sahabat catur sedang langsung datang ke kantor catur ataupun langsung datang ke rumahnya Abah beliau ya, Abah Khobir ya. Saya tuh ingat nama jenengan tuh selalu teringat Zuber sama Abah Khobir. Jadi saya tuh agak terdistraksi gitu, Abah. Juga teman kami Malang ya. Yang Malang betul. Makanya saya tuh agak sering terdistraksi, tapi nggak apa-apa. Abah Khobir, bukan berarti saya lupa atau gimana. Memang kadang sering terdistraksi ya, Abah. Dan yang pastinya buat sahabat-sahabat catur yang saat ini sedang menonton kita di ruang podcast bahagia, untuk kalau misalnya sahabat catur datang ke kantor kita dan ke rumahnya Abah Khobir, pastinya akan disuguhi oleh air catur travel. Monggo, Abah, sambil bisa diminum terlebih dahulu. Saya biasanya kalau minum air selain Zam-Zam itu, Mas Haikal ya, Iya, Abah. itu ada pesan dari salah seorang guru saya atau bahkan 2-3 orang. Iya. Saya mestinya begini mengucapkan nih. Wah, ini saya harus mencoba juga. Ya mak, itu ya. Ya mak. Ma'uz Zam-Zam yukriuka salam. Yukriuka salam. Ma'uz Zam-Zam yukriuka salam. Bahwa air Zam-Zam yang di Mekah sana kirim salam kepadamu. Nilainya yang saya minum nanti ya mirip-mirip lah sama air Zam-Zam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak air Zam-Zam, Abah. Insya Allah siha wa afiyah salama ya. Masya Allah. Iya. Abah Khobir, melanjutkan pertanyaan selanjutnya, Abah. Yeah. Tadi kan kita sudah bertanya terkait dengan kenaikan dari harga, dan alhamdulillah kurang lebih 21 jamaah nggih jenengan, Abah ya. Untuk musim ini ya sudah 21 ini nggih. Ini kan ibaratnya nggih hampir lah melangkah ke positif gitu, Abah ya. Insyaallah. Nah, Abah Khobir, saya pengen tahu dari jenengan apa hal yang sekiranya jenengan bisa sampaikan kepada masyarakat saat ini yang mungkin dia masih menunggu, dia belum mendaftar, Abah ya, yang mungkin dia masih menunggu terkait dengan keberangkatan untuk umroh. Karena mungkin setelah dia tahu harganya, setelah tiba-tiba naik, mungkin dia gak DP dulu deh. Nah gitu, Abah. Mungkin silakan Abah Khobir bisa mengajak bagi mereka yang saat ini mungkin masih menunggu untuk segera mendaftar, dan monggo diarahkan, Abah. Jadi untuk penggait calon-calon jamaah yang sudah katanya saya nanti memberangkatkan 10 orang, yang satu ada 8, yang satu ada 4, itu masih saya WA saja bahwa ada harga yang tidak sama dengan yang saya WA sebelumnya. Jadi ada perubahan harga. Cuma saya harus mendatangi rumahnya masing-masing. Sebab kalau tidak kami datangi ke rumahnya masing-masing, nanti pengaruhnya itu lain. Mereka cari-cari travel lain. Sekalipun harganya sama, naik semuanya. Tapi kalau saya datang ke rumahnya kan bisa sharing, bisa ngopi-ngopi. Bahkan kemungkinan saja juga makan bersama. Jadi itu yang pernah saya datangi itu memang begitu, malah saya diajak makan dan lain sebagainya. Tapi maaf, pada saat itu kami sendiri sudah makan, jadi saya ucapkan terima kasih, tapi ngomongnya sudah ke arah kenaikan itu, sudah kenaikan harga yang terbaru itu. Baik, berarti jenengan sudah mulai mengedukasi kepada jamaah bahwasanya ini yang terdampak bukan cuma catur aja, ini yang terdampak adalah semuanya. Jenengan semakin lama semakin menunda, kita nggak tahu apakah perang ini akan selesai cepat atau selesai masih lama gitu, Abah ya. Mending naik sekarang timbang nanti naik lama gitu ya, Abah ya.
Baik, Abah Hobir, di sini ada apa namanya? Saya nggak tahu apakah hadis atau kiasan Arab, Abah. Fattabi'u al-hajj wal umroh. Ikutilah haji dan umroh, maka keduanya itu adalah penghalang bagi kalian untuk kefakiran. Betul nggih? Seperti itu. Nah, Abah Hobir pernah nggak diceritakan sama jamaah, mungkin ya, setelah pasca kepulangan jamaah ini umroh, nah jamaah ini rezekinya tuh semakin lancar, semakin dimudahkan. Anggaplah rezeki itu tidak melulu tentang harta, Abah. Mungkin dia yang awalnya mungkin sakit menjadi lebih sehat. Nah, atau mungkin yang lain-lainnya, monggo Abah Hobir punya cerita seperti itu. Jadi kalau cerita pengalaman seperti itu tadi kan sudah saya sampaikan. Iya, Pak. Berangkat sama saya cuma seorang, suaminya saja. Oke. Tapi begitu tahun berikutnya malah mengajak istrinya sama anaknya. Oke. Berarti kan ada peningkatan rezeki. Oh, seperti Dalam itu. tempo 1 tahun. Asalnya Siap. berangkat sama saya sendirian, itu pulang, ternyata tahun berikutnya berangkat lagi sama istrinya sama anaknya. Diajak semua keluarganya. Diajak semuanya. Itu. Yang kedua, adik saya, adik kandung, Iya. sama suaminya sudah daftar haji, tapi ada penyakit yang menempel pada ipar saya, Oke. suami adik saya, stroke kecil. Saya punya pandangan yang lain. Ini Dik, kalau sampean nunggu haji masih 2 tahun lagi, umroh saja dulu, ya. Terus iki apa Cak? Bojoku iki ada sedikit gejala stroke kecil. Sudah, pokoknya anak duit berangkat berdua. Kok Caca sing bimbing, ya catur itu. Tapi saya mikir-mikir, ini wae, karena suamimu itu ada gejala stroke kecil, anakmu jangan pisan. Oleh di duit tak sili, tak patungi, tapi per bulan cicilono, karena sampai pegawai negeri, ya gitu alasannya. Akhirnya bener, suami istri, adik saya dengan ipar, sama membawa anaknya. Saya siapkan kursi roda, masih baru dilaminating. Alhamdulillah, dari Sub Juanda sampai ke Medina itu kursi masih dilaminating, sehat walafiat. Sampai sempat arba'in di Medina masih laminatingan, sehat walafiat. Begitu sudah selesai arba'in, mau berangkat ke Mekah, masih laminatingan. Saya masukkan sendiri kursi ke bis. Ternyata di Mekah sehat walafiat. Sampai umroh wajib selesai, bahkan kalau tidak salah ada tambahan umroh sunatnya untuk saudaranya atau bapaknya itu. Tapi kursi roda saya yang masih baru hilang, tidak ketemu. Istilahnya orang tua-tua dulu gaib. Ya, kursi roda tidak terpakai tapi gaib. Padahal masuk di bis tapi tidak ada. Ya biasanya kalau sudah tidak ada gaib itu kan saya merasa kehilangan. Foto-foto kehilangan saya niati, saya wakafkan. Siapa saja yang memiliki kursi itu saya ikhlas. Ya foto-foto hilang ya masih kalau Foto-foto hilang ya. Kalau diwakafkan ono ganjarane. Tapi kalau diniati hilang ya tidak dapat apa-apa, ya tidak kembali hati saya wakafkan. Tapi sekarang mudah-mudahan digunakan oleh para muktamirin atau hujjaj yang ada di sana. Itu satu. Dan sakitnya gimana, Abah? Ya alhamdulillah sembuh. Sampai di rumah. Tapi begitu sudah sampai di rumah, ya kan kembali sakit lagi. Tapi yang Mekah Madinah Haramennya kan selesai beres. Kemudian setahun berikutnya ya kapundhut, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama adik saya sendiri yang siha wa afia ikut kapundhut. Selesai 23 jam. Ya Allah. Jadi, malah adik saya sendiri meninggal duluan, yang sehat walafiat itu. Ya, kemudian
23 jam berikutnya iparnya, berarti suami adik saya itu meninggal. Oke. Selisih 23 jam. Benar. Tidak sampai sehari semalam, 24 jam. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Kemudian jatah hajinya itu diambil alih sama putranya. Sudah berangkat juga. Tinggal satu nanti terserah untuk anaknya yang keberapa. Jadi Gitu nggih. itu satu Jadi, kenangan ya, satu kenangan. nggih. Jadi luar biasa sekali, padahal jenengan sudah mempersiapkan keadaan saat di sana di Mekah dan Madinah, ditakutkan mungkin tidak bisa jalan, harus dituntun dengan kursi roda. Sampai akhirnya di sana kursi rodanya tidak bermanfaat. Tidak Seperti itu, Abah ya. Iya, masih di laminating itu utuh. Masya Itu. Allah, luar biasa. Dan setelah itu beliau juga tidak merasakan sakit apapun saat berada di sana. Kemudian kembali lagi ke tanah air dan seperti itu. Dan bagaimanapun juga nggih husnul khotimah untuk beliau. Amin, insyaallah. Pak Khabir. Dan buat sahabat-sahabat Catur Travel saat ini luar biasa sekali. Tadi kisah yang jenengan sampaikan itu salah satu mudah-mudahan salah satu pelecut lah Pemicu ya. pemicu bagi jamaah-jamaah yang mungkin saat ini dia mungkin masih punya sakit, kemudian dia tidak pede atau tidak berpikir tidak mampu untuk berangkat. Nah, ini mungkin bisa dijadikan suatu hikmah, Abah ya, bahwasanya yakinlah karena bagaimanapun juga sakit itu juga semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, dan ketika itu diangkat itu hanya kembali kepada Allah. Seperti itu, Abah ya. Ya, insya Allah begitu. Oke. Abah Khabir, ada 1-2 hal mungkin yang jenengan bisa sampaikan kepada masyarakat, khususnya seluruh penonton di ruang podcast bahagia ini. Gimana sih kiat-kiat mungkin jenengan semua yang saat ini sedang menonton bisa segera untuk berangkat ke tanah suci ya. Monggo. Jadi calon-calon jamaah umroh yang sudah punya niat ikut berangkat umroh melalui catur, kondisi fisiknya tidak fit atau kurang fit, tidak usah ragu-ragu, berangkat saja, insya Allah seperti saudara saya, sehat walafiat di sana. Berangkat sampai bisa arba'in, sampai bisa umroh berkali-kali, pulang sehat walafiat. Jadi yang sakit tidak usah ragu-ragu, sekali niat berangkat, kangen kanjeng Nabi, berangkat saja. Berangkat saja. Bagi yang nabung-nabung, tidak usah tabungannya ditarik, isi saja, walaupun 100.000, 200.000. Nanti yang memberikan pemenuhan harganya sampai full itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tabungan dapat berapa saja, isi saja, jangan diambil, jangan ditarik. Sebab kalau sudah ditarik, alamatnya tidak berangkat, terus dipakai yang lain. Itu karena sudah terbukti seperti itu. Jadi ada DP 5 juta, 2 orang 10 juta, ditarik. Sampai sekarang ya lah haromen. Ya. Gak berangkat-berangkat. Gak berangkat-berangkat. Itu jadi, fakta semuanya. Fakta ya. Jadi buat sahabat-sahabat catur yang kali ini tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abah Khabir, bahwasanya jenengan kalau pengen untuk umroh silakanlah. Adapun kalau misalnya sakit-sakit pun yakinlah bahwa Allah nanti di sana juga akan menolong jenengan-jenengan semuanya. Dan jangan lupa, yakin saja tidak cukup. Diperlukan namanya DP. Kalau nggak bisa DP 5 juta, bisa juga menabung. Kan kita ada tabungan virtual Haramain, Abah ya. Seperti ada suatu syair Arab, Abah, yang saya tahu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabas. Jadi barang siapa yang menginginkan sesuatu tapi dia tidak ada usaha, gitu ya, maka dia akan seperti safinah, seperti kapal yang berlayar di atas pasir. Nah, itu tidak mungkin berlayar seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat catur semuanya, kali ini tadi luar biasa sekali cerita dari beliau, dari Abah Khabir. Beliau selaku agen resmi senior dari Catur Travel
membagikan kisah dan pengalaman yang luar biasa selama sebagai jamaah maupun sebagai tour leader di Catur Travel. Dan buat Abah Khobir, sehat-sehat terus Abah. Amin, amin. Oke, mudah-mudahan jenengan terus diberi kesehatan. Amin, Dan amin. mudah-mudahan jenengan selalu dapat menginspirasi jamaah-jamaah umroh dan Amin. bisa berangkat terus bersama Catur Travel Amin. Abah. Sekali lagi terima kasih banyak Abah Khobir atas waktunya, atas kisah inspirasinya, atas doa-doa yang tadi jenengan panjatkan dan ajakan kepada masyarakat yang sudah atau yang hanya berkeinginan untuk umroh untuk segera mendaftar baik ke Catur Travel maupun ke agen resmi Catur Travel, yang kebetulan beliau Abah Khobir ini adalah agen resmi Catur Travel di Gresik. Baik sahabat-sahabat Catur Travel dimanapun Anda berada, demikian podcast di Ruang Podcast Bahagia bersama Catur Travel. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan hikmah untuk kita bersama. Dan di sini saya Haikal dan Abah Khobir izin undur diri. Terima kasih banyak sahabat-sahabat Catur. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, dengan Catur pasti berangkat. Kita tunggu. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.